Minggu ke-18 tahun A. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Sehat-sehat bukan? Saya juga dalam keadaan sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, mari kita bergabung kembali dalam Renungan Misi SPD Indonesia bersama saya, Romo Agus Inyoman Murtike SPD. Hari ini kita merayakan Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, didampingi Musa dan Elia di hadapan ketiga murid pilihannya, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesta penampakan merupakan sebuah pesta yang memberikan kekuatan kepada kita melalui kemuliaan Tuhan. Matius dalam Injilnya memberikan kepada kita kejadian peristiwa penampakan Tuhan yang terjadi setelah penyampaian pertama sengsara Tuhan yang menimpa dirinya. Penyampaian Yesus tentang dirinya bahwa ia akan menderita, ditangkap, diadili, disiksa, yang berakhir dengan kematian di kayu salib. Sungguh membuat para murid-muridnya ketakutan, dan mereka tidak bisa terima bagaimana anak Allah harus mati di kayu salib. Di tengah-tengah ketakutan yang mencekam ini, Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, dan dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk meneguhkan mereka dan menyiapkan misteri Paskah bagi para murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, kemuliaan Yesus ini sungguh-sungguh mengagumkan. Namun di balik itu sesungguhnya menunjukkan kerendahan hati Yesus. Yesus yang sederhana, yang siap menerima dan menjalankan kehendak Bapanya. Santo Paulus mengatakan, sabda yang menjadi manusia menjamin kondisi menjadi seorang hamba yang taat pada Bapa, pada kehendak Bapanya. Kemuliaan Tuhan yang agung ini dilukiskan oleh Nabi Daniel dalam bacaan pertama. Allah yang duduk di takhtanya yang mulia, agung. Ada sungai api yang mengalir di depannya, dikelilingi malaikat-malaikat yang berpakaian putih. Di tengah-tengah meja yang besar itu, Anak manusia menerima kuasa kemuliaan kerajaan dari Allah Bapanya. Seluruh bangsa dari berbagai bahasa melayani dia. Kuasanya kekal abadi yang tidak akan pernah hancur. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Pemandangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh ini peristiwa yang agung sekali. Penglihatan Daniel ini jelas menunjukkan kemuliaan Kristus setelah penderitaannya. Ini sungguh-sungguh buah dari penderitaan Kristus. Penampakan ini jelas ada kaitannya dengan kebangkitannya. Hal ini membantu para murid memahami kemuliaan Yesus dan mereka sungguh-sungguh
diteguhkan. Penampakan ini jelas-jelas bukan hanya untuk melewati skandal salib, namun juga untuk mengartikan makna kebangkitannya kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Matius mencatat dalam Injilnya bahwa Yesus mengajak serta Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 rasul pilihannya, yang nantinya 2 orang ini di antara mereka pergi ke makam Yesus. Mereka yang hadir pada kebangkitan Putri Yairus. Coba lihat Matius 9 ayat 18-26. Mereka yang hadir dekat ketika Yesus dalam sakratul maut. Coba baca Markus 14:33 di Taman Getsemani, bukan? Nah, di gunung itu Yesus tampak begitu mulia, agung, menyala seperti matahari. Pakaiannya putih berkilau seperti cahaya. Pemandangan yang sangat agung dan mulia. Coba kita bayangkan penampakan yang mengagumkan ini. Begitu mengagumkan. Kita tak mampu memandangnya. Itulah kemuliaan yang besar. Dan begitulah yang akan terjadi pada hari kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Musa dan Elia di kiri kanannya untuk menunjukkan kepada kita Paskah, kebangkitan Kristus, merupakan pemenuhan dari apa yang tersirat, apa yang diwartakan oleh para nabi. Musa dengan 10 perintah Allah menyampaikan hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Elia, nabi besar yang menurunkan api ke dunia bersama Yesus. Petrus menunjukkan sukacitanya dan harapan yang besar. Dia berharap peristiwa ini berlangsung lama. Karena itu ia mau mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tentu dengan membangun kemah-kemah ini, dia berharap penampakan ini, kemuliaan ini, boleh dia alami lebih lama lagi. Inilah rahmat sukacita besar yang tidak bisa berlangsung lama. Cahaya yang singkat, yang menerangi, meski singkat, telah menunjukkan kedahsyatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Petrus dalam bacaan kedua mengungkapkan peristiwa ini kembali. Kepada Petrus disampaikan oleh Bapa, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang disampaikan Tuhan Allah kepada Petrus juga disampaikan kepada kita saat ini. Kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesta penampakan Tuhan yang agung ini meneguhkan dan meyakinkan kita akan kebangkitan Kristus. Paulus meyakinkan kita, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Benar, sia-sia iman kita kalau Kristus tidak dibangkitkan. Nah, semoga pesta kemuliaan Tuhan ini membuat kita teguh percaya, bertumbuh dalam iman, dan setia kepada Kristus. Selamat merenungkan perikop ini dengan iman. Bacalah dengan penuh perhatian, dengan penuh iman. Kita akan menemukan masih banyak hal yang mengagumkan. Salam
Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD dari Canggu, Bali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.